Amin, 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 واهتز الأرش ضربا واستبشارا وسداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإضراب خلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. اللهم صل على محمد يا نبي
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syakir alhamdulillah wa ni'amahu wa barakatuh. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu wa anta rabbul haqqan wa nahnu 'abduka rizqan wa anta rabbul ghani wa laka ahlan. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli qarib wa ya mawlini ya kulli fakir wa ya muqawmi ya kulli dha'if wa ya mahmana kulli baghir. Yassir 'alaina kulli 'asir wa taysir al-'asir 'alaika yasir ya man la yahtaji ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilayka kasir hajatuna ilayka kasir hajatuna ilayka kasir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrusna bi'ainika alladhi la tanamu wa qufna bikanafika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa thiqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma kulna wal muslimina wa ahli baitina wa li abdina wa li ummina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa jami' talamidhi wa talamidatina fi mahadil akbar nurul islam min as-saqawati min as-sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhulli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-dhiki ila السعاء ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفطرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى الأعمال بالتوفيق وعلى جميع ذلك برفق مفضل الرضا المنهي إلى جنتك المشرق بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا
يا رحمن يا رحيم يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minkum Taqabbalallahu minkum. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, seorang ulama besar bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam karyanya kitab Mukasyfatul Qulub, di sini ulama kita ahli tasawuf menjelaskan dan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu hal yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, beliau menjelaskan khususnya tentang masalah khauf. Di kajian yang lalu kita pernah menyampaikan bahwa seorang laki-laki baik yang kebiasaannya adalah bercocok tanam, atau seorang laki-laki yang biasanya menebarkan suatu bibit-bibit kepada masyarakat agar masyarakat percaya, agar masyarakat bersamanya. Bahasa kasarnya adalah menebarkan bibit-bibit tanaman atau menebarkan bibit-bibit kepercayaan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Shahibul Bait, tuan rumah Bapak Raden Taufik, menghadap ke sini. Nah, ini penting ini. Seorang ulama, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, beliau ini menyampaikan tentang masalah khauf, menjelaskan tentang masalah khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah suatu kalimat bahasa Arab yang memiliki arti dan makna takut. Kalau kita lihat di daerah pedesaan kita, di daerah khususnya di Terlen, banyak petani-petani kita menebarkan bibit-bibit, berbagai macam bibit. Ada bibit yang namanya bibit kangkung, ada yang namanya bibit yang berkaitan dengan sayur apa? Sawi. Ada bibit namanya bibit timun, bibit jagung, dan berbagai macam bibit-bibit tanaman yang ditebarkan oleh para petani-petani hebat di daerah di Terlen atau daerah-daerah yang lain. Kalau di perkotaan, khususnya sekarang kita sudah masuk ke tahun 2024, sebentar lagi sudah semarak-semaraknya para masyarakat sudah banyak membicarakan tentang masalah kepemimpinan atau hal-hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, misalnya DPR, MPR, dan lain-lainnya. Maka yang perlu kita pahami, kita adalah santri pondok pesantren Agro, mulai kecil sampai kita dewasa, sampai kita hari ini, siang ini, usia kita sudah bermacam-macam. Ada yang usianya 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, sampai bapak ibu yang hadir, ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 35 tahun, ada yang usianya 40 tahun, dan seterusnya. Kalau petani itu menebarkan benih-benih tanaman yang di perkotaan, baik khususnya umat baginda Nabi Muhammad SAW, harusnya untuk hidup berdampingan di tengah-tengah umat harus menebarkan bibit-bibit kepercayaan. Bagaimana cara kita untuk menebarkan bibit-bibit kepercayaan?
kalau Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada yang namanya khauf. Khauf itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, tidak semuanya manusia itu punya rasa takut kepada Allah. Ada yang berani melanggar aturan-aturan syariatnya Allah. Banyak manusia yang melanggar aturan-aturannya Allah. Banyak orang yang melanggar daripada agama, baik itu agama yang berkaitan dengan agama Islam atau agama yang lain. Semuanya ada aturan-aturannya. Di dalam agama Islam dijelaskan adalah orang wajib hukumnya untuk menjaga perdamaian. Di agama lain pun wajib juga untuk menjaga perdamaian, menjaga kepercayaan, menjaga persaudaraan. Itu yang diajarkan di setiap agama-agama, khususnya yang ada di Nusantara. Ditambah kejujuran. Nah, Imam Al-Ghazali menebarkan bibit rasa takut itu. Nah, untuk anak-anak PPA, anak didik yang sekarang sebagian orang tua, ayah dan bundanya hadir di sini, maka saya instruksikan kepada semua para santri, khususnya kepada Sohibul Bait, ayahanda tercinta Bapak Raden Taufik Adi Susanto, Muhammad Taufik Adi Susanto, yang kebetulan di pintunya ini kayaknya ada gambar nomor 2. Partai apa ya? Nggak paham partai apa ya? Oh, partai umat. Partai umat. Kebetulan ini. Maka salah satu untuk meningkatkan diri kita untuk lebih konsisten, lebih daripada kita untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat, pertama tebarkan benih-benih haus, benih-benih rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya cerita. Ada suatu hikayah, ada suatu cerita. Bainama Daud alaihissalam, di suatu ketika baginda Nabiullah Daud alaihissalam jalisun fi saumatihi yatluz zabur, ketika Nabiullah Daud alaihissalam di salah satu tempat ibadahnya, baik itu misalnya kalau kita tempat ibadah di rumah ini, Bapak Taufik ada tempat musolahnya, ada ya? Mungkin di belakangnya Pak Darwin ada tempat khusus untuk kita menghadap kepada Allah. Nah, di kamar-kamar kita kalau ada kamarnya istri, kamarnya anak kedua, kamar anak ketiga, sampai anak ke-12 kalau kita punya anak 12. Ada kita sisihkan, ada ruangan untuk kita sujud di situ, ruku di situ, iktidal di situ, baca Al-Qur'an di situ, doa kita di situ. Lah, di situ dijelaskan jalisun fi saumatiyyatrus zabur. Nabiullah Daud alaihissalam duduk di tempat di mana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di mana beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia beribadah kepada Allah, dia terus zabur. Nabiullah Daud alaihissalam kemudian menyibukkan untuk mengambil itu kitab yang namanya kitab Zabur. Di sela-sela ketika membuka selembar demi selembar, selembar demi selembar, dibaca oleh Nabiullah Daud alaihissalam, idza ra'a dudatan hamra'a fit turab, idza ra'a dudatan hamra'a fit turab. Ketika itu Nabiullah Daud alaihissalam melihat ada seekor binatang yang dianggapnya kemungkinan dianggapnya oleh kita sebagian yang hadir di sini, mungkin dianggapnya ini hewan adalah hewan yang hina, hewan yang menjijikkan, hewan yang tidak kita sukai, hewan yang kita benci, hewan yang selalu kita bunuh. Nah itu, idza ra'a dudatan hamra'a fit turab, Allah hadirkan salah satu binatang namanya dud, yaitu hewan bernama ulat. Hamra'an, ulat berwarna merah. Kemudian tanah atau tempat ibadah Nabiullah Daud ketika membuka lembaran-lembaran kitab Zabur, itu ulat keluar dari tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Faqala fi nafsi, di dalam benak Nabiullah Daud alaihissalam bergumam sendiri, ini hewan lagi ngapain? Kok ada ulat ini? Sama dengan kita yang hadir di sini, ada lalat terbang-terbang di angkasa, ada yang berhinggap di dahi kita, ada yang berhinggap di pipi kita, ada yang berhinggap di makanan kita. Kemudian kita, jijiknya ini lalat, gelimnya ini lalat.
Apalagi ada orang yang tidak kita sukai, kemudian datang, jijiknya lihatnya orang ini, bencinya kita lihat orang ini, gitu kan? Itu yang terjadi. Fakta. Ini Allah mendatangkan atau menghadirkan itu ulat berwarna merah di depan Nabi Daud alaihissalam. Ma aradallahu fi hadhihi suda, apa yang telah dikehendaki oleh Allah dengan adanya ulat yang datang di buminya Allah Subhanahu wa taala tepat di depan Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam di dalam batinnya, di dalam benaknya, di dalam pikirannya itu mengatakan, ini ulat merah kenapa kok ada di sini? Ulat merah ini kenapa ada di sini? Risih, jijik. Misalnya dalam pikiran kita kayak gitu, ada lalat terbangan, jijik lihat lalat ini, gak suka saya lihat lalat ini, geli, tutup nak, pakai tutup penutup nak, agar jajanannya, agar kuenya tidak digubung lalat, kan gitu kita. Apa yang terjadi? Fa'azinallahu liduda, maka Allah yang menciptakan kita, yang membuat alam kita, yang membuat alam untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala ismul dzat wajib wujud mustahik li jam'il mahamid, yaitu zat yang wajib untuk kita puji, zat yang wajib untuk kita sembah, zat yang wajib untuk kita taati. Fa'azinallahu liduda, maka Allah mengizinkan daripada lidud, yaitu ulat berwarna merah. Ulat yang berwarna merah Allah berikan kemampuan untuk berbicara di depan Nabi Daud alaihissalam. Apa kata ulat berwarna merah? Hatta takallamat. Kemudian ulat itu berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqalat, ulat merah itu berbicara di depan Nabi Daud alaihissalam. Apa kata ulat berwarna merah? Ya Nabi Daud alaihissalam, amma nahari fa'alhamani rabbi, wahai Nabiullah yang diutus oleh Allah, yang diturunkan daripada kitab Zabur, engkau adalah nabi, engkau adalah orang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma naharin, adapun waktu siangku wahai Nabiullah Daud, aku datang kepadamu wahai Nabiullah Daud, aku muncul di permukaan bumi di tempat kamu beribadah kepada Allah. Aku hanya nak menyampaikan sesuatu berita kepadamu wahai Nabiullah Daud. Amma nahari, di waktu siangku, fa'alhamani rabbi, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkanku, memberikan ilham Allah di waktu siangku. Apa kata ulat di waktu siangnya? Dia mengatakan bahwasanya ulat itu mengatakan an akula fi kulli yaumin, wahai Nabi Daud, di waktu siangku Allah telah mengilhamkanku, memberikan ilmu kepadaku, memberikan nasihat kepadaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah memerintahkanku di waktu siang aku berzikir kepada Allah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa jadi lalat yang berterbangan di depan kita, di sekitar kita itu lagi asik berzikir, itu lagi asik mendengarkan zikir kita. Kemudian jangan kau hina. Kalau kau gak suka dengan lalat, tutup aja makanannya. Jangan kemudian bersikap jijik. Atau yang seekor yang namanya ulat berwarna merah. Apalagi itu adalah statusnya manusia, sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia. Lek jarane wong Jawa wong gendeng, tahu wong gendeng, wong edan. Lek jarane wong Jawa wong edan, wong gak waras, wong akale gak ono, klambene compang-camping. Pokoknya mondar-mandir, nggak pakai sendal, bajunya pun compang-camping. Jangan kemudian kita memanggilnya orang itu jijik atau menjijikkan. Kasih makanan mereka. Bisa jadi itu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulat merah yang ada di depan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ulat kemudian berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, apa katanya? Wa amma laili, wahai Nabiullah, ya Nabiullah Daud alaihissalam, wa amma laili, adapun di waktu malamku, fa'alhamani rabbi, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkanku, yang memberikan nafas kepadaku, yang memberikan hidup kepadaku. Allah telah memberikan ilham kepadaku, memberikan nasihat kepadaku, memberikan ilmu kepadaku. An aqula fi kulli lailatin, di waktu malam aku diperintahkan oleh Allah, aku diilhami oleh Allah, aku diberi nasihat oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Di waktu malamku aku disuruh oleh Allah untuk membaca Allahumma shalli ala Muhammad
an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ulat berwarna merah baca sholawat kepada Nabi, apalagi kita. Paham tuh? Paham tuh? Yang pertama, kalau kita ingin dekat kepada Allah, satu, jangan pernah merendahkan orang lain. Dua, jangan selalu menjelek-jelekan orang lain. Bisa jadi kita yang baik-baik masuk neraka. Nuaiman ahli mabuk, ahli maksiat, di depan Rasulullah dia ambil tua, dia minum itu tua di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di benak hatinya si Nuaiman itu apa? Aku ingin dipukul oleh Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah nggak ada, jangan macam-macam minum tua. Tapi Nuaiman ini merupakan bagian sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat masuk surga. Jangan macam-macam kepada orang ahli maksiat. Wah, kewajiban kita adalah mengarahkan dan memberikan nasihat. Jangan kemudian memvonis dia adalah ahli neraka. Paham dong? Paham dong? Paham dong? Kemudian ulat ini mengatakan fa'anta ya Nabiullah Daud alaihissalam ma taqulu, lalu engkau apa yang engkau berikan kepadaku? Kalau Allah memberikan ilham kepadaku, lantas apa yang kau berikan kepadaku wahai Nabiullah Daud alaihissalam? Aku muncul di permukaan bumi, di depan engkau melaksanakan ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Aku muncul di depanmu, aku meminta agar engkau memberikan nasihat kepadaku wahai Nabiullah Daud alaihissalam. Apa kata Nabiullah Daud alaihissalam? Nabiullah Daud tercengang ketika melihat permintaan si ulat berwarna merah. Timbullah rasa wa khafa min Allah Ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi. Ada tiga yang muncul di dalam hatinya gara-gara ulat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah khaf, takut kepada Allah. Lihat lalat harus takut kepada Allah. Lihat saudara harus takut kepada Allah. Lihat Pak Taufik harus takut kepada Allah. Lihat Pak Darwin di belakangnya harus takut kepada Allah. Lihat kawan-kawanmu sekarang di situ ada Bayu dia nggak pondok tapi hatinya masih ada di pondok. Kalau tidak ada di pondok hatinya nggak mungkin dia hadir di sini melihat kalian. Jangan kemudian wah ini anak nggak pakai peci datang ke sini jijik saya melihatnya. Hati-hati, bisa jadi ilmu kalian nggak manfaat, bisa jadi Bayunya yang manfaat ilmunya. Paham semua? Itu yang namanya khauf minallahi ta'ala. Yang kedua, ketika kita sudah muncul rasa takut itu kepada Allah, wa taba ilaih, akan mendorong kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, berhenti untuk tidak melakukan sesuatu hal yang menimbulkan dalalah, sayyi'at, mukhalafat, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan. Paham dong? Paham dong? Berusaha. Kalau orang sudah bertobat, akan muncul rasa perdamaian, rasa kasih sayang, rasa kebersamaan. Tidak akan sedikit-sedikit muncul pesimis, muncul rasa nggak suka, muncul rasa iri, muncul rasa dengki, muncul rasa ghibah. Itu nggak ada kalau orang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, munculnya Nabi Daud alaihissalam gara-gara itu ulat merah, maka muncul yang namanya bibit wa tawakkal alaihi. Beliau lebih ditingkatkan oleh Allah rasa ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati wis apa jare Allah. Dadi DPR enggak dadi DPR wis jare Allah. Saya penting ikhtiar kan ngono Pak Taufik. Dadi DPR wis biasa. Enggak dadi DPR wis biasa. Dadi presiden ya biasa. Enggak jadi presiden ya biasa. Urusane sing kuwasa. Saya penting ikhtiar. Bagaimana kita bersama-sama membangun Indonesia lebih aman, lebih sejuk, lebih damai, lebih sejahtera, dan bagaimana kita bisa meningkatkan, memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Doakan Pak Prabowo-nya, doakan Pak Ganjarnya, doakan Pak Aniesnya, doakan berbagai semua orang-orang yang lagi seru-serunya untuk merebutkan kursi legislatif. Doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah. Doakan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bermanfaat, dan semoga dengan adanya cerita ulat berwarna merah bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk lebih menjadi orang yang lebih baik di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala.
sedikit bermanfaat dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.